Bawah, jangan wakil ke mandi mo. Itu balik mo tadi. Lu mo ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, saudara-saudara, para ikhwah semuanya, kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali bisa hadir di Masjid Nurul Falah ini, Surau Tokseang, Sungai Geringgiang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat, ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi kebaikan buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Insyaallah kita masuk ke pembatal yang ke-6. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, as-sadisu, yang ke-6, man istahza'a bi syai'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi kafar. Man istahza'a, siapa saja yang berolok-olok, bisyai'in, dengan sesuatu, min dinillahi, dari agama Allah, au thawabihi, atau pahala dari Allah, surga, au iqabihi, atau hukuman dari Allah, yaitu neraka. Siapa yang memperolok-olok sesuatu dari agama Allah, atau pahala atau surga Allah diperolok-olok, atau hukuman atau neraka Allah yang diolok-olok, kafara, maka dia kufur. Wad dalilu qauluhu ta'ala,
dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Walain sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu Muhammad bertanya kepada mereka, kepada orang-orang yang memperolok-olok sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli Quran, maka mereka akan mengatakan, mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau, kami hanya bermain-main saja. Jadi kalau ditanya kepada mereka, kenapa kalian memperolok-olokkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau, kami hanya main-main. Qul, katakan wahai Muhammad, abillahi, apakah terhadap Allah, wa ayatihi, dan terhadap ayatnya yaitu Quran, wa rasulihi, dan terhadap rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian berolok-olok, la ta'tadiru, tidak perlu, tidak usah kalian meminta udzur, tidak usah kalian minta maaf, tidak perlu kalian minta maaf lagi. Qad kafartum, sungguh telah kufur kalian, ba'da imanikum, setelah sebelumnya keimanan ada pada kalian. Sungguh telah kufur kalian setelah sebelumnya ada keimanan pada kalian. Ya, ini dalilnya surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Baik, ini diantara pembatal keislaman yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya ini, yaitu al-istihza. Itu berolok-olok, merendahkan, menghina, mempermainkan, menunjukkan sisi buruk, sisi negatif, ya, terhadap Allah, Rasul, Al-Quran, atau dari agama ini. Ya, itu namanya al-istihza, memperolok-olok. Kita sudah sampaikan di pembahasan sebelumnya bahwasanya ada beberapa sebab yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya, yang pertama adalah sebab i'tiqad, keyakinan. Keyakinan. Ada sebabnya, yaitu perkataan. Ada perbuatan. Ada keraguan. Dan ada keberpalingan. Ya, ada 5 sebab yang bisa membatalkan keislaman. Keyakinan, perkataan, perbuatan, keraguan, dan keberpalingan. Nah, al-istihza ini diantara contohnya adalah yaitu dengan perkataan, ya, yaitu memperolok-olok dengan perkataan tentang Allah, Rasul, agama, Al-Quran, malaikat, surga, neraka, pahala, dan dosa diperolok-olok, dipermainkan, ya, jadi bahan tertawaan, jadi bahan candaan, dan semacamnya.
Ini termasuk pembatal keislaman. Sekarang kita lihat beberapa faedah, beberapa pelajaran ya terkait ini. Yang pertama, agama Islam, ajaran Islam yang kita berada di dalamnya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah serius. Ya. Dia benar-benar nih sungguh-sungguh. Jangan malah agama ini Allah, Rasulnya, malaikat, Nabi, Quran, hadis, ya, surga, neraka, jangan jadi bahan olokan, jadi bahan candaan, jadi bahan tertawaan, ya. Tetapi agama ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini serius agama ini. Artinya kita mesti sungguh-sungguh padanya. Kita bersyukur menjadi bagian dari kaum muslimin. Allah tarik ubun-ubun kita sehingga kita menjadi bagian dari orang Islam. Berapa banyak Pak, para ikhwah semuanya, orang-orang yang tidak mendapat bagian ini sehingga mereka menjadi orang kafir. Ya, kafir. Pariaman ada orang kafir. Sumatera Barat banyak. Di Indonesia ya Sambuah, Baleak banyak. Ya. Mereka mungkin gagah daripada kita, kaya daripada kita, punya pangkat dan jabatan, punya popularitas, ya, punya badan yang sehat, ya, dan semacamnya dari dunia. Tapi mereka kafir kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada Al-Quran, dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang dia Islam. Sungguh beruntung orang yang dia Islam. Makanya ketika kita menjadi bagian dari kaum muslimin, ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agama ini adalah untuk serius, untuk sungguh-sungguh. Yang kedua, faedah dan pelajarannya adalah agama Islam, ajaran Islam, syariat Islam, aturan Islam ini bukan bahan candaan. Ya, bukan bahan olokan. Karena ini adalah sesuatu yang mulia, yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini untuk kemaslahatan kita dunia dan akhirat. Kita pelajari, kita amalkan, kita dakwahkan, dan kita bersabar di atasnya. Bukan malah agama ini Allah, Rasul, Al-Quran, hadis, malaikat, surga, neraka, bukan jadi bahan candaan, bahkan jadi bahan olokan. Ya, ya na'udzubillah min dzalik. Pada zaman ini, khususnya di masa ini, ya, agama pun Allah, Rasul, Al-Quran, hadis, ajaran Islam tidak lepas dari bahan candaan, olokan, mainan. Ya, neraka jadi bahan candaan, jadi olok-olok untuk buat status atau video. Ya, agama Islam, ajaran Islam jadi bahan candaan, jadi bahan olokan, jadi bahan permainan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini menghinakan dan merendahkan dan tidak menghargai dan tidak mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Jelas ya, ini yang kedua ya, faedah kita. Ini saya tulis di sini ya. Faedah yang ketiga. Tidak boleh Bapak Ibu ya, para jemaah semuanya, tidak boleh satu pun dari agama Allah ini untuk jadi bahan candaan. Tidak boleh. Tidak boleh satu pun dari ajaran Islam, aturan Islam, agama Allah untuk kita jadikan bahan olokan dan candaan. Nah, apalagi kalau banyak dibuat bahan candaan tersebut, bahan olokan tersebut. Satu saja tidak diperbolehkan, karena ini merendahkan, melecehkan, menghina agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian biasanya, ini keempat lagi, biasanya yang jadi bahan candaan, olokan dan permainan diantaranya adalah yang pertama yaitu dinullah atau dinur Rasul, syariat Allah, ajaran Rasul, aturan Islam. Nah, ini bahan materi candaan dan olokan yang dibuat oleh manusia. Ya, ini yang pertama, bahan atau materi candaan dan olokan yang dibuat oleh orang. Ajaran Islam, aturan Islam, syariat Islam yang jadi bahan candaan. Salat, haji, zakat, ya, dan yang lainnya dari agama Allah, dari aturan Islam, itu yang jadi bahan candaan bagi mereka. Ya, jadi olokan bagi mereka. Seperti mengatakan apa? Jika ada orang tawaf di Ka'bah menunaikan ibadah haji atau umrah, maka disebutkan ya, itu tawaf kepada berhala. Ya, Ka'bah divonis dikatakan sebagai berhala. Tawaf seperti berhala. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga ajaran yang lain, syariat yang lain, ini bahan materi candaan bagi sebagian manusia. Yang kedua yang jadi bahan candaan atau materi candaan bagi manusia diantaranya adalah thawabullahi, pahala dari Allah, balasan dari Allah, surga Allah. Ini untuk bahan candaan atau materi candaan dari mereka. Pahala, ganjaran Allah, sarugo, itu yang diperolok-olok, itu yang jadi bahan candaan. Ketika disebutkan oleh sebagian ulama hadis terkait adanya riwayat atau hadis bahwasanya ketika ada penjelasan dari riwayat bahwasanya ketika seorang suami mengajak istrinya untuk keperluan rumah tangga, hubungan suami istri, maka kalau suami istrinya menolak, tidak mau, tidak melayani hajat kebutuhan suaminya, maka istri tersebut dilaknat oleh malaikat. Dilaknat oleh malaikat. Kemudian ada yang komentar, ada yang celoteh, apa urusan malaikat terhadap rumah tangga orang? Apa urusan malaikat terhadap rumah tangga orang? Ya, ini contoh. Ya, pahala balasan dari Allah yang disebut oleh Allah dan Rasulnya jadi bahan olokan, jadi bahan permainan, jadi bahan candaan, jadi bahan penghinaan. Kemudian juga termasuk bahan atau materi candaan dan perolokan yang dilakukan oleh manusia, yaitu dosa, ya, atau neraka. Dosa
hukuman dari Allah, itu jadi bahan candaannya, itu yang jadi bahan ejekannya, bahan olok-oloknya. Neraka diperolok-olok, ya. Neraka jadi bahan candaannya, jadi bahan permainannya. Sehingga menganggap remeh neraka. Ya. Kemudian ada yang komentar, ya kamu aja masuk surga, saya masuk neraka saja. Oh, lebih baiklah saya di neraka. Saya di neraka sendirian, lapang saya dalam neraka. Ya. Senang dalam neraka, lapang, bisa lari-lari, bisa main-main, bisa menggolek-golek dalam neraka, lapang. Biar orang pun surga sedonya, biar pun neraka seorang. Ya nak ada. Lapang mun neraka, senang neraka, lalok mun neraka. Ya. Perolok-olok dipermainkan neraka. Nah, ini adalah bentuk yang ya menjadi contoh bahwasanya bahan atau materi candaan itu ada kalanya ajaran syariat Allah dan Rasulnya, ada kalanya berupa pahala ganjaran surga Allah, dan juga ada kalanya dosa hukuman atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh mengatakan, man istahza'a bi syai'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi kafara. Siapa saja yang dia berolok-olok dengan sesuatu dari agama Allah, dari pahala Allah, dari hukuman Allah, maka dia kufur. Maka dia kufur. Kemudian, Bapak para ikhwah semuanya, yang berikutnya kita lihat, Syekh membawakan dalil dari surat At-Taubah ayat 65 sampai 66, ya. Coba lihat, kita akan lihat nanti beberapa faidah atau beberapa pelajaran yang ada dalam ayat ini yang menjadi dalil atau dasar oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam pembatal yang ke-6 ini. Pembatal keislaman yang ke-6 ini. Allah mengatakan tadi, walain sa'altahum, dan jika kamu bertanya kepada mereka, ya, itu jika engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, pada orang-orang yang menghina, melecehkan, merendahkan, memperolok-olok, mempermainkan sahabat Nabi ahli Quran, ya, al-Qurra, para ahli Al-Quran dan hadis. Kalau Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang pemperolok sahabat-sahabat Nabi tadi, innama kunna nakhudu wa nal'abu, maka mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau, kami hanya main-main. Jadi faedah atau pelajaran dari ayat ini yang pertama sekali adalah Allah Subhanahu wa taala maha luas ilmunya. Allah Subhanahu wa taala maha luas ilmunya. Sesuatu yang akan terjadi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Coba lihat ini, ya, perhatikan. Dan jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, kenapa kamu memperolok-olok sahabat-sahabatku, maka nanti tuh mereka akan menjawab tuh, kata Allah, kami hanya bersenda gurau, kami hanya main-main. Lalu disebutkan bahwasanya Nabi ketika itu bertanya kepada mereka yang memperolok-olok sahabat Nabi tersebut, maka jawabannya persis seperti jawaban Allah, yaitu apa? Kami hanya bersenda gurau, kami hanya main-main. Jadi sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang baru akan ditanyakan, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala jawabannya. Maka ini menunjukkan apa? Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala.
begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Alim, ya, yang maha mengetahui, zat yang maha mengetahui. Disebut oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui begitu sempurna, sangat sempurna, tidak ada kekurangannya. Ilmu Allah, pengetahuan Allah begitu sempurna, tidak ada kekurangannya. Di antara gambaran kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kekurangannya ilmu Allah ini, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui sesuatu tanpa didahului dengan ketidaktahuan. Ini yang pertama. Allah mengetahui sesuatu tanpa didahului dengan ketidaktahuan. Nah, kok berbeda jawab? Awak tahu, dulu awak tak tahu lah, ya. Nah, itu awak tahu, awak punya ilmu, dulu awak belum tahu lah. Nah, ini pada Allah tidak ada itu. Allah mengetahui tanpa didahului dengan ketidaktahuan. Ini begitu sempurna ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa. Ya, tidak akan pernah lupa. Ketika Allah mengetahui dan memiliki pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa. Begitu sempurnanya, begitu tidak ada aibnya ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Aku beda jawab. Awak pernah tahu dulu, ya. Lalu setelah itu ditanya orang, aja ya, dulu kamu tahu sama kiri pernah ada, ya. Dulu pernah baca sama dia post, ya. Dulu dibahas dari Ustaz sama tapi terkenal atau apa, ya. Ya, jadi ilmu kita akan ditutup, akan dilemahkan, akan ada mengalami kekurangan dengan yang namanya lupa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha luas. Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu itu kalau belum terjadi dan dia terjadi dan bagaimana terjadinya, Allah mengetahuinya. Ya, ini begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini, ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian memperolok-olok, ya, sahabat-sahabatku ahli Quran, ahli hadis, maka mereka mengemukakan alasan, ya, apa alasannya? Kami hanya bersenda gurau dan main-main, ya. Jadi di sebabun nuzul, sebab turunnya ayat ini dijelaskan oleh para ulama tafsir, yaitu ketika terjadi perang Tabuk, ya. Sejumlah orang ini mereka adalah orang Islam, orang beriman awalnya. Kemudian mereka berkomentar, ya, tentang sahabat-sahabat Nabi yang ahli Quran, ahli hadis. Dengan mengatakan sahabat-sahabat yang ahli Quran, ahli hadis tersebut adalah dusta perkataannya, ya. Kemudian mereka besar perutnya, cangok, ya. Kemudian penakut kalau bertemu musuh, yaitu penakut dalam perang. Nah, ini penghinaan atau olok-olokan dari mereka terhadap sahabat-sahabat Nabi yang, ya, ahli Quran, ahli hadis, namanya al-qurra, al-qurra'u, ya, jamak dari qari'un. Disebut mereka bohong, pendusta kalau ngomong, akan banyak, parit gadang, kemudian apa?
panakui kalau bertemu musuh dalam parang, ya. Kemudian ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir ketika itu. Di tengah-tengah mereka lalu membantah perkataan mereka, ya, membantah, menyanggah, kamu dusta, menuduh sembarangan terhadap sahabat-sahabat Nabi yang ahli Quran ini. Lalu sahabat ini pergi, lalu dia melaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan ini, kejadian ini. Sebelumnya telah turun ayat ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya sebelum ditanyakan kepada mereka oleh Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberitahu keadaan mereka ini. Jadi mereka memperolok-olok sahabat-sahabat Nabi yang ahli Quran dengan alasan hanya bersenda gurau, hanya main-main. Ya. Tapi mereka ungkapkan, mereka ucapkan bahwa sahabat Nabi itu pendusta, cangok, parui gadang, panakui. Ya. Mereka ucapkan. Nah, namun ketika ditanya mereka katakan apa? Senda kami nya senda gurau, hanya bagara, hanya ya main-main, tidak serius. Kemudian kata Allah, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, katakan kepada dia, apakah terhadap Allah, apakah terhadap ayat Allah, apakah terhadap Rasul kalian berolok-olok, kalian mempermainkan? Ya, coba lihat. Ya, kita ambil faidah yang tersembunyi, pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, mereka memperolok-olokkan adalah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka memperolokkannya mereka itu penakut dalam hal jihad. Mereka itu ya bohong, mereka itu perutnya besar, ya, menghina dan melecehkan sahabat Nabi tersebut. Sifat-sifat mereka, agama mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian berolok-olok? Ya, padahal tadi yang dioloknya adalah sahabat. Tapi dimasukkan di sini Allah, ayatnya, dan Rasulnya. Karena sahabat itu, ya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama sekali. Di saat manusia mendustakan dan mengingkari dan memusuhi Nabi, para sahabat membenarkan dan membela Nabi. Sahabat adalah orang yang pertama yang membaca, yang menghafal, yang mendakwahkan Al-Quran. Bahkan sahabat Nabi itu adalah ahli Quran. Sahabat Nabi dialah yang sahabatnya Rasul, yang membela dan berjuang bersama Rasul, bahkan berperang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika yang ditembak sahabat, namun Allah katakan tadi apa? Kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya kalian berolok-olok. Karena sahabat itu ya tidak bisa dipisahkan dari keimanan kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita ambil pelajarannya, terkadang ya yang menjadi bahan dan materi olok-olokan atau candaan itu adalah memang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang jadi bahan candaan, bahan olok-olok. Ya, seperti mengatakan Allah bakhil, tangan Allah terbelenggu, Allah itu pelit. Ya, seperti mengatakan Allah punya anak. Ya, atau mengatakan Allah itu lelah atau capek. Akan mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala lah lemah atau membusuk. Ini adalah memperolok-olok terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Atau bisa jadi yang diperolok-olok itu juga adalah memang langsung Al-Quran. Al-Quran jadi bahan olok-olok, jadi bahan candaan, jadi bahan tertawaan, jadi bahan permainan untuk merendahkan dan menghinakan Al-Quranul Karim. Ya, ini juga banyak. Atau memang langsung diperolok tersebut yang jadi bahan hinaan dan candaan tersebut adalah memang Rasul sendiri. Ya, seperti mengatakan Rasul itu nafsunya besar, ya, kencang kapadusi, istrinya banyak. Ya, ini menghina. Artinya memperolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak adil dalam masalah harta rampasan perang. Ya, menghina, memperolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bentuk penghinaan dan olok-olok dan candaan yang lainnya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan beliau, membuat lukisan karikatur beliau, ya, dengan bentuk menghina dan melecehkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahan senda gurau, bahan olok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada begitu, ya. Sehingga setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'tadiru. Jangan kalian atau tidak usah kalian minta udzur, tidak usah kalian minta maaf. Tidak perlu lagi minta maaf, tidak perlu lagi minta udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, karena sungguh telah kufur kalian ini setelah sebelumnya kalian beriman. Jadi mereka dulu adalah orang Islam atau orang beriman. Lalu karena mereka memperolok-olok, mempermain-mainkan sahabat, yaitu maksudnya agama sahabat, sifat-sifat sahabat, maka akhirnya mereka kufur. Ya, mereka kufur. Mereka kufur setelah sebelumnya mereka beriman. Hanya sekedar memperolok-olok, bersenda gurau terhadap Allah, Rasulnya, Al-Quran dan sahabat atau agama para sahabat, maka Allah mengatakan tidak perlu, tidak usah minta udzur, minta maaf. Kalian telah kufur, ya, setelah keimanan yang ada pada kalian. Nah, maka ini sangat berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya sekali memperolok-olok, bersenda gurau ini. Kata sebagian ulama, orang yang memperolok-olok, bersenda gurau, mempermainkan, melecehkan yang memang jelas dan terang mereka memperolok-olok dan bersenda gurau dan mempermainkan tentang Allah, Rasul, Quran, malaikat dan semacamnya tersebut. Sebagian ulama mengatakan sekedar dia memperolok-olok dengan lisannya, dengan perkataannya terang dan jelas itu bisa membatalkan keislamannya. Ya, tanpa ditanya maksudnya apa, tujuannya apa. Nah, karena orang ini kan dia nyangka awalnya untuk main-main, senda gurau, ya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la ta'tadiru, enggak usah minta udzur lagi. Ya, qad kafartum ba'da imanikum. Maka ini menunjukkan bahwasanya di antara sebab pembatal keislaman itu adalah dengan perkataan, hanya mengucapkan, maka ini juga termasuk bagian dari pembatal keislaman. Kemudian ada faedah dari para ulama hadis tentang sababun nuzul ayat ini, yaitu tentang al-qurra. Yang ulama mengatakan al-qurra ini adalah al-ulama'u bil Qur'ani was sunnah, al-ubad, yaitu sahabat Nabi yang ahli Quran, ahli hadis, dan dia ahli ibadah. Jadi kalau zaman dulu al-qurra itu atau qari itu adalah memang ahli Quran, ahli hadis, ahli ibadah, orang soleh. Nah, beda dengan sekarang. Kalau sekarang qari itu adalah orang yang memang dia jago dalam ngaji tok, ahli makharijul huruf, tajwid, sifat-sifat huruf, yaitu hanya pandai di tilawah, ya, lafaz saja, lafaz.
Nah, mau dia paham, mau dia tahu tafsirnya, tahu hadis, apakah dia rajin ibadah, apakah dia soleh, itu belum masuk hitungan dulu. Yang penting dia ahli tajwid, ahli ya pandai mengaji dan semacam itu sudah disebut qari sekarang. Tapi kalau dulu enggak, ya zaman dulu enggak. Ya, yang qari itu memang ahli luar dalam, ya, zahir dan batin, paham Quran, paham hadis, dan ahli ibadah, orang soleh. Kemudian para ulama menjelaskan al-istihza ini, berolok-olok ini, bersenda gurau ini ada dua macam modelnya. Ada dua macam. Pertama modelnya adalah jenisnya yaitu al-istihza, berolok-olok, bermain-main ini, yaitu bentuknya sorry, jelas, terang, dan bisa langsung dipahami, ditangkap. Dia memperolok-olok, mempermainkan Allah, Rasul, malaikat, Quran, pahala, surga, neraka, dan dari syiar agama Islam ini. Memang jelas dengan ucapannya, dengan perkataannya jelas, ya. Seperti tadi, ya, menghina sahabat, melecehkan sahabat, mengatakan penakut, mengatakan sahabat itu ya pendusta, kemudian besar dan semacam ini, jelas nih menghina, melecehkan, jelas, ya. Ada juga bentuk al-istihza ini yaitu ghairu sahih, tidak jelas, ya, tidak jelas, atau bentuknya kinayah, ya, bil isyarah, mungkin dengan isyarat mata, ya, mata, isyarat mata, tapi maksudnya menghina, Pak, tapi pakai mata, atau preman muncul, ya, nunjuknya muncul, ya, tahu, ya, atau pakai tangan. Jadi ini ya, adalah tidak jelas, ya, dengan isyarat dia menghina atau memperolok-olok atau merendahkan Allah, Rasul, agama Islam ini, syariat Islam, dan seterusnya. Kemudian sehingga nanti kalau dia bisa ada dan banyak kemungkinan, misalnya dia melakukan sesuatu yang bentuknya memperolok-olok, dia berbuat sesuatu yang sepertinya melecehkan atau merendahkan, namun ada kemungkinan lain, ya, maka dalam kondisi begini tidak bisa langsung serta-merta dikatakan batal Islamnya, ya. Tidak bisa serta-merta dikatakan batal Islamnya. Contoh, ya, seseorang dia membuang atau melemparkan, ternyata itu adalah Quran, tapi dia tidak tahu, pikirannya hanya bungkusan atau buku apa atau apa gitu, lalu dia buang, dia lemparkan, ya. Maka kalau dia tidak tahu, maka ini tidak bisa langsung apa? Karena perbuatannya, bukan perkataan, karena dia perbuatannya, ya. Kalau perkataan jelas, kalau dia langsung menghina Quran, memperolok-olok Quran, melecehkan Quran, ini jelas. Tapi dia membuang atau melempar, nah, maka ini mungkin dia tidak tahu. Contohnya berdasarkan riwayat dari para ulama hadis, setelah dikumpulkan dan disatukan Al-Quran dengan tulisan yang satu, tulisan induk atas perintah Utsman bin Affan, selesai ditulis, selesai disatukan dan disamakan, kemudian Quran yang tercecer-cecer, yang tidak diapakan lagi, maka dikumpulkan kemudian dibakar, ya, dibakar. Karena itu
ya ditakutkan daripada berserak-serak, terinjak-injak, daripada dihinakan, daripada beko jadi sampah dan semacamnya. Kemudian diperintahkan oleh Utsman, oleh sahabat Nabi SAW yang tercecer-cecer itu daripada diinjak dan segala macamnya, ya maka dibakar. Nah, ini membakar Quran, ya, adalah ada alasannya. Maka tidak bisa dikatakan langsung itu menghina atau merendahkan atau memperolok-olok atau mempermainkan Quran, tidak. Karena ada kemungkinan itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Ya, jadi Quran yang sudah rusak, robek, sudah berserak-serak, sudah ndak jelas, sudah ndak daripada jadi sampah, daripada injak-injak, daripada jadi mainan pesawat dan segala macamnya, maka kumpulkan, maka dibakar. Itu mengamankannya. Ya, tapi jangan mungkin di depan orang nanti ya jadi fitnah. Ya, jadi fitnah. Ada orang itu belum tahu. Ya, ini. Jadi kalau ada kemungkinan lain perbuatan, ya maka tidak bisa langsung kita katakan itu adalah batal Islamnya. Begitu juga misalkan yang memperolok-olok, misalkan dia memperolok ulama, atau dia memperolok-olok orang soleh, ya dilihat dulu apakah dia memperolok-olok atau mensendaguraukan ulama ini, orang soleh ini adalah yang dia perolok-olok personnya, pribadinya, zat badan atau fisik dia, atau yang dia perolok-olok itu adalah sifatnya atau agamanya atau ilmu yang dia bawa. Maka dibedakan oleh para ulama, ya, yang memperolok-olok, yang mensendaguraukan atau yang merendahkan person ulama, fisik ulama, ya orang soleh, maka ini adalah haram, dosa besar. Ya, tapi kalau dia memperolok-olok dan mempermainkan jadi bahan rendahan adalah ilmu agama ulama tersebut, maka ini kekufuran. Maka ini kekufuran. Maka dari hal ini ya menjadi faedah bagi kita yang terakhir, yaitu wajib. Ini poin terakhir ya. Wajib bagi kita umat Islam mengagungkan agama Allah dan memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya wajib. Bukan jadi bahan olok-olok, bahan canda, bahan bagarah, ya bahan tertawa, bahan ya lelucon. Tidak. Mana pengagungan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah, kepada Rasul, kepada Quran, kepada malaikat, kepada agama ini, ajaran Islam ini. Allah itu harus kita muliakan, harus kita agungkan. Bukan jadi bahan olok-olok, candaan, tertawaan. Ya, makanya wajib bagi kita memuliakan Rasul. Nabi Muhammad harus kita agungkan, harus kita muliakan, harus kita tinggikan. Bukan jadi bahan olok-olok, candaan dan bagar-bagar, galak-galak, tidak. Begitu juga Al-Quranul Karim, kalamullah, harus kita muliakan, harus kita tinggikan. Bukan jadi bahan olok-olok, bahan candaan. Malaikat, ya, agama ini, ajaran Islam ini harus kita hormati, kita muliakan, kita tinggikan. Nah, ini hukumnya wajib, supaya kita ya betul-betul terlepas atau terselamatkan dari hal-hal ini yang merupakan sangat berbahaya, yaitu berolok-olok, mempermainkan, jadi bahan candaan dan tawaan dan leluconan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dulu insyaallah pelajaran kita malam ini. Bulan depan kita akan lanjutkan insyaallah taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Mohon maaf dan terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa di atas. Di atas saya tak. Tutup ya. Tutup. Hah? Tutup ya.